Iktisadiyah Islamiyah, ekonomi Islam. Ayo bangun kekuatan ekonomi umat. Kenapa kita selama ini dikadali, sampai akhirnya kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan ketika di asrama haji Pondok Gede di hadapan tokoh-tokoh ulama. 80% kekuatan ekonomi Indonesia sudah dikuasai Cina. 74% tanah se-Indonesia sudah milik Cina. Bahkan satu konglomerat Cina bisa punya tanah 5 juta hektar. Bahkan 100 juta kekayaan umat Islam se-Indonesia ini kalau dikumpulkan itu sebanding dengan satu konglomerat Cina. Nah kalau 9 konglomerat berarti kan 900 juta, padahal penduduk Indonesia cuma 250-an. Makanya akhirnya Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan di hadapan tokoh-tokoh ulama menyatakan kalkulasi politik kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi sekarang Cina sudah nancap. Kalau dulu Cina belum nancap saja sudah bisa memunculkan peristiwa G30 SPKI. Apalagi sekarang Cina sudah tidak hanya nancap, Pak. Tidak hanya nancap tapi sudah ngatur semua lini kehidupan di Indonesia. Itu Pak Zulkifli Hasan Ketua MPR di ujung ucapannya, kita tidak boleh pesimis, kita masih punya Allah. Wa man nasr illa min indillah, kemenangan datangnya dari Allah bukan dari kita. Bahkan Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, kuantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Siap berubah? Takbir! Yang makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pasca 212, masya Allah, di seluruh Indonesia sudah bangkit untuk membangun ekonomi umat. Ada gerakan dari muslim untuk muslim, masya Allah. Kita lihat ada 212 Maret, koperasi 21, koperasi syariah, dan bahkan sekarang banyak komunitas-komunitas anti riba, ya kan, masya Allah, luar biasa. Jadi kita mencoba untuk menyedot aud dan kuah dari sisi Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat barokah. Benar-benar ekonomi syariah ini terus kita gerakkan. Jangan sampai kita kalah dengan Inggris, Pak. Di Inggris itu perbankan syariah didukung oleh gereja. Inggris itu kardinal dukung perbankan syariah. Sementara di Indonesia, ya Allah, kita masih siap-siap. Makanya ayo ekonomi umat, bangun ekonomi umat. Sampai di kampung-kampung ada gerakan beli ke warung tetangga. Nah ini benar-benar ayo kita anukan. Bahkan sekarang di masjid-masjid di tempat kami di Malang Raya itu masya Allah, jadi ada Muslim Maret, Abi Maret, 212 Maret, alhamdulillah itu. Jadi terus bahkan ya Ustaz Tengku yang di Kalimantan ya, di Balikpapan, Banjarmasin, masya Allah itu sudah. Jadi masjid benar-benar menservis jamaah itu sampai dalam semua kebutuhan hidupnya dari masjid, semua dibangun. Politiknya dari masjid, ekonomi dari masjid, semua dibangun dari masjid. Jadi benar-benar masjid itu dijadikan sebagai pusat sentral untuk membangun kuatul ummah, kekuatan umat. Yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu saudara yang dirahmati Allah, askar Islami, militer Islam. Nah ini ustadz-ustadz yang punya akses untuk mendakwahkan Islam ke kalangan militer ini harus terus, ya kan? Alhamdulillah kami di Malang itu sejak tahun 93 kita mencoba bukanya itu langsung dari Kodam. Dari Kodam kita buka, alhamdulillah kita diberikan akses sampai ke Kostrad, sampai ke Marinir,
ke Arhanud gitu ya, sampaikan. Masya Allah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itu Masya Allah fadilah ini manfaatnya itu, masalahnya besar sekali. Jadi pernah itu kita diminta oleh Panglima Divisi Kostrad Mayor Jenderal Ridwan itu lewat ajudannya Pak Letkol Adam, saat ini diminta, itu kan prajuritnya hampir 13.000 prajurit Kostrad gitu, dan siap di daerah perbatasan. Nah itu saya diminta waktu itu untuk mengisi materi Tauhid waribatu fisabilillah. Jadi waktu itu kaget, saya telepon lagi ajudannya, ini materi berat itu ya, itu kan jihad ya kan, jadi Tauhid waribatul fisabilillah. Jadi saya sampai tanya lagi, ini benar apa enggak gitu. Akhirnya ajudannya Pak Letkol Adam, Ustaz ini Panglima ini Islamnya sudah militan gitu, bahkan sampai tiap harinya itu Panglima itu sebelum adzan sudah di depan mimbar, ya otomatis Pak para juridnya memakmurkan masjid. Jadi Masya Allah, akhirnya ternyata benar. Akhirnya saya dikasih waktu 1 jam, saya akan sampaikan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, konsekuensinya an-nafi wal itsbat, kemudian sampai nanti puncaknya al-wala wal bara. Tapi bahasanya saya mudahkan, kan tidak ngerti para jurid itu kan, rububiyah wopo ya kan? Tapi bahasanya benar-benar bahasa saya mudahkan, mudah-mudahan bisa dicerna. Masya Allah, alhamdulillah. Saya ditelepon oleh ajudan Panglima, alhamdulillah Ustaz, ini prajurit siap, semangat untuk ditempatkan di medan-medan ribat. Jadi kan saya sampaikan hadis-hadis sahih tentang fadilah ribatul lail. Itu senangnya bukan main itu kan, fadilahnya kan luar biasa. Akhirnya bulan Ramadan Panglima minta lewat ajudannya, saya diminta ayo kita diajak, akhirnya kita diajak untuk safari di batalion-batalion di bawah Kostrad. Alhamdulillah. Bahkan pernah ada satu batalion Yon Armet itu pernah dia minta, Ustaz yang materi yang di Kostrad itu disampaikan di sini gitu. Akhirnya ya wis podo ae Ustaz, dipodokno aja sampai dikurangi gitu loh. Iya, udah saya sampaikan. Ya Allah, selesai 1 jam saya sampaikan, ini komandan batalion langsung naik mimbar. Sejak malam ini katanya, bismillah, kita niat jihad fisabilillah, kita niatkan jihad fisabilillah, takbir itu sampai semuanya prajuritnya takbir semua. Berarti kan alhamdulillah, kalau dulu demi apa, sekarang demi Allah. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah, jadi benar-benar bermakna. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya akses untuk mendakwahkan Islam di kalangan TNI, kan apa? Pilar Indonesianya 2, TNI dan umat Islam. Dan yang paling benci terhadap TNI dan umat Islam itu komunis, PKI. Makanya sekarang kenapa sasaran tembaknya Kopassus dan umat Islam? Kita harus ingat sejarah itu. Makanya Pak Mayor Jenderal Purnawen Sunarko itu kan mantan Danjen Kopassus, itu dijadikan sasaran tembak, termasuk Pak Maijen Kiflan Zain. Kenapa? Karena dulu yang menghabisi komunis itu RPKAD dan umat Islam. Nah sekarang RPKAD jadi Kopassus, makanya jangan kaget ya kan. Saya kira titik-titiknya sudah jelas kan, ya kan. Sejarah berulang, itu kita harus cerdas seperti itu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, insya Allah. Makanya ke depan kan Allah mengabarkan sejarah itu berulang, yang membedakan warna dan kualitasnya. Insya Allah Indonesia ke depan, TNI dan umat Islam harus bersatu untuk menyelamatkan NKRI ini, TNI dan umat Islam. Bahkan alhamdulillah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita lihat sekarang ini ya, saya lihat dalam cukup kecil saja di Malang saja, insya Allah TNI dan umat Islam bersatu. Ini di Malang Raya sudah, alhamdulillah. Jadi kenapa? Pilar Indonesia ini cuma ada 2, TNI dan umat Islam, dan itu sejarah dari dulu, dan insya Allah sejarah itu berulang ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dari Masjid At-Taqwa ini akan lahir Usamah bin Zaid bin Harithah yang selanjutnya, ya kan?
Kalau dulu Rasulullah memberikan tugas kepada seorang sahabat umurnya 18 tahun, kalau di Indonesia tingkat SMA, yaitu Usama bin Zaid bin Harithah, itu diberikan tugas oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang menghadapi dua kekuatan superpower pada masa itu, Persia dan Romawi. Dan insya Allah dari Masjid At-Taqwa ini akan lahir generasi baru, yaitu seperti Usama bin Zaid bin Harithah yang akan menghadapi dua negara superpower di Indonesia yang sekarang ini mencengkeram Indonesia, yaitu Cina dan Amerika. Takbir. Saya kira gitu. Saya serahkan kepada moderator. Silakan.